Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya adalah emosi, perasaan, ataupun juga mood. Jadi emosi bukan hanya marah, tetapi juga banyak macam menyangkut perasaan atau mood. Nah saudara, kadang kita bertanya, kenapa ya saya diciptakan dengan perasaan atau mood gitu yang kadang bikin kita down. Ya, saudara harus ingat bahwa Allah adalah kasih. Dan kita diciptakan segambar dengan Dia, sehingga kita pun diciptakan dengan kebutuhan akan kasih, baik mengasihi dan dikasihi. Dan tanpa emosi perasaan, kita nggak bisa merasakan kasih dan kita nggak bisa mengekspresikan kasih. Lalu juga hal yang lain adalah kita nggak bisa tanpa perasaan, kita nggak merasakan keindahan. Amin ya. Jadi kalau Anda pergi ke suatu tempat, Anda nggak yang indah, yang bagus, yang mempesona Anda, tanpa perasaan atau emosi ataupun mood Anda nggak akan bisa katakan wow gitu, saudara-saudari. Ya, jadi hambar sekali. Tapi juga dengan perasaan emosi ini juga adalah satu alat yang Tuhan berikan supaya kita menghindari dari bahaya. Ada rasa takut ketika kita mendekati macan atau singa, saudara-saudari. Nah, itulah makanya kita menghindar karena ada perasaan atau emosi takut itu. Saudara, perasaan atau emosi ini ada pada setiap orang, bahkan sejak lahir. Seorang bayi, kalau Anda lihat gambar di sini, ya, mereka belum bisa berkomunikasi, tetapi mereka sudah bisa mengekspresikan emosi mereka. Oke? Ya, Anda bisa melihat yang ini nangis. Saya ambil contoh, ketika bayi menangis, sebagian besar dikatakan adalah dia lapar. Oke? Tetapi ketika setiap bayi menangis, menyatakan mengekspresikan perasaannya dengan menangis, lalu kita bilang dia lapar, maka kita sedang bermasalah. Ya, Anda akan kasih dia terus minum susu. Ketika dia nangis dan dia akan bermasalah. Karena Anda harus menyeleksi dulu ketika dia mengekspresikan perasaannya dengan menangis, bayi itu. Kalau baru saja Anda kasih minum susu, maka nggak mungkin dia lapar lagi. Ada sesuatu, mungkin pampernya basah, mungkin badannya jadi berasa nggak enak, ataupun apapun juga yang Anda harus cari. Demikian juga dengan perasaan. Perasaan adalah alat yang Anda harus perlu saring dulu, sehingga Anda tidak langsung meresponi sesuatu berdasarkan perasaan. Ini yang jadi masalah ketika kita tanpa menyaring emosi kita langsung menentukan reaksi kita. Inilah yang saya katakan orang-orang yang dikuasai, perbuatannya dikuasai oleh emosi, perasaan, saudara-saudari. Nah, apakah emosi itu hanya marah? Enggak juga, banyak macam, tetapi emosi diperlukan. Saudara, menarik dalam Kisah Para Rasul 17-18, Paulus saat itu berdebat dengan orang-orang dari golongan Epikuros dan Stoa. Memang hanya sekilas, tetapi Anda perlu tahu bahwa Epikuros dan Stoa ini adalah kelompok orang yang menggaungkan tentang emosi atau perasaan. Tetapi ini bukan seperti Epikuros dan kelompok Stoa, ya saudara, karena mereka adalah orang-orang yang ekstrim. Kita bukan belajar filosofi, karena orang Epikuros akan mengejar ya kepuasan dari mengekspresikan perasaan, sedangkan orang Stoa ekstrimnya adalah mereka suppress, menekan, justru perasaan mengganggu, gitu ya, kira-kira kayak begitu. Nah, tapi kita bukan itu, kita akan melihat sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kasih unjuk, begitu banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan karena mereka gagal dengan emosi mereka, perasaan mereka, mood mereka, saudari. Contohnya adalah Hawa. Hawa dimulai dengan terluka, lalu dia mulai jatuh, melanggar perintah. Ya. Nah, contoh, kenapa bisa terluka? Anda lihat dalam Kejadian 3 ayat 1-6 ini. Ketika Anda ngelihat di sini, ketika si iblis, ular itu ngomong ya bahwa pohon ini semua nggak boleh kamu makan ya, gitu kira-kira ya, bahasa bebasnya. Tapi Hawa bilang boleh, kecuali pohon yang di tengah itu. Ingat ya, dia tidak melihat pohon yang di tengah itu menarik. Tetapi ketika ular itu bilang, sekali-kali kamu nggak mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, mata kamu terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan jahat. Saudara-saudari, iblis pintar. Dia tahu tentang kebenaran bahwa makan buah itu akan mengetahui baik dan jahat, tetapi dia menambahkan, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara-saudari, Anda tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Jadi artinya apa? Allah enggak menahan untuk mereka menjadi segambar dengan dia. Nah, yang membuat Hawa terluka adalah di sini. Ketika dikatakan, kamu akan menjadi seperti Allah kalau makan itu. Jadi selama ini Allah larang hanya supaya dia tidak menjadi seperti Allah.
Katanya Allah sayang dia, Allah sayang mereka, katanya Allah selalu rindu bersama dengan mereka. Kok Allah sembunyikan sesuatu? Inilah dimulai dengan luka, lalu sesudah itu baru dia ngelihat buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati. Ketika emosinya terluka, baru dia jatuh dalam dosa. Demikian juga dengan Kain ketika dia iri, lalu dia mulai membunuh. Abraham ketika dia takut, ya, maka dia menyangkal bahwa Sarah istrinya. Daud dan Simon, karena dia tidak menahan hawa nafsunya, maka mereka jatuh. Daud dengan Bathsheba, Simson dengan Delilah, saudara-saudari. Kemudian Petrus, bagaimana dia sombong. Sombong ada suatu berasal dari emosi, luapan emosi. Kemudian dia justru jatuh menyangkal Yesus. Dan juga Saulus, saudara-saudari, dia dikuasai benci sebelum menerima Yesus. Sebab itulah dia mengejar orang-orang percaya untuk memenjarakan dan membunuh mereka. Jadi Anda melihat kejatuhan dimulai dengan perasaan atau emosi yang negatif. Tetapi sebaliknya, saudara, kemenangan juga datang bagi orang-orang yang bisa menguasai emosi. Contohnya Esther, seorang wanita. Saudara, Esther saat itu ketika Mordekai meminta dia menghadap raja, memiliki rasa takut karena peraturan saat itu seorang tidak boleh menghadap raja tanpa disuruh. Akibatnya kalau itu adalah akan dibunuh kecuali dapat perkenanan. Bayangkan kalau Anda jadi Esther. Karena sebelumnya ada Ratu Wasti yang sebelumnya sudah dibuang karena nggak menghormati rajanya. Sekarang, apakah ada jaminan Esther juga kalau datang nggak akan dihukum? Kalau kejadiannya saat itu, saudara, Anda jadi dia dan tidak tahu outcome-nya, hasilnya bagaimana. Kalau kita baca Alkitab, kita udah tahu jadinya. Ya, tetapi kalau misalkan tidak, pasti Esther ada rasa takut. Tapi akhirnya dia mengatasi rasa takut itu. Ya, rasa takut karena bisa dihukum raja. Dan akhirnya Tuhan pakai dia. Orang-orang yang bisa mengatasi emosinya inilah. Kemudian juga Anda lihat Simson dan Paulus pun dipulihkan. Simson akhirnya dipulihkan ketika dia menundukkan emosinya. Dia tidak lagi penuh dengan kesombongan, dengan juga hawa nafsu. Ketika dia sudah ditangkap, dia dijadikan juga komedian di hadapan orang Palestina. Dengan mata yang buta, dirantai, disuruh menghibur mereka. Dia tidak emosi, tetapi dia mulai menundukkan diri kepada tujuan Tuhan. Akhirnya dia bisa menggenapi tujuan Tuhan, yaitu menghancurkan musuh-musuhnya, musuh-musuh orang Israel. Demikian juga Paulus, ya. Dan yang terakhir contoh yang besar adalah Yesus, saudara-saudari. Ketika Yesus di muka bumi, dia mengalami kekecewaan, ditolak di Nazaret oleh orang-orang sekampungnya. Di Getsemani dia mengalami ketakutan, disalib dia mengalami kekecewaan dan kemarahan karena dia diperlakukan tidak senonoh dan biadab sekali, saudara. Tapi mereka bisa menguasai emosi ini. Amin. Jadi Anda ngelihat bahwa Alkitab penuh dengan tuntunan supaya kita menguasai emosi. Dan salah satu yang paling menonjol ada Amsal. Anda tahu Amsal, kalau Anda lihat gali dalamnya, sesungguhnya Amsal yang harusnya kita baca tiap bulan, setiap bulan ada 31 pasal. Jadi setiap hari satu pasal kita baca, bulan berikutnya kita baca lagi, ulang lagi. Sesungguhnya kalau kita baca core-nya, Amsal berusaha mempengaruhi emosi kita, perasaan kita, mengontrol perasaan kita. Makanya Amsal katakan, ya, bahwa orang yang cepat marah itu orang yang bebal. Sehingga Anda ngelihat waktu Amsal pertama ayat 1, pasal 1 ayat 2 dan 4 ini dia lihat bahwa Amsal itu memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Apa maknanya kecerdasan? Saudara, kecerdasan di sini adalah mengendalikan emosi. Orang yang tak berpengalaman itu anak-anak muda. Orang tua disebut berpengalaman. Maksudnya bukan pengancang hidupnya. Pengalamannya harusnya membuat mereka bisa mengendalikan emosinya. Itulah yang disebut berpengalaman. Anak muda belum dianggap. Oleh sebab itulah mereka, Amsal memberikan kecerdasan bagi yang belum bisa mengontrol emosinya, dengan kata lain. Anda tahu Amsal semua juga menceritakan hal-hal emosi. Bahkan wanita yang bijak adalah wanita yang bisa mengontrol emosinya. Amsal 31, saudari. Oke? Nah, saudara, ini dia. Tetapi sesungguhnya Anda tahu bahwa semua ini
sesuai. Alkitab ini adalah menunjukkan kebenaran yang hakiki bahkan sebelum orang menyadarinya. Suatu ketika ya di dalam dunia sosiologi, ya kira-kira mengatakan bahwa kalau orang yang berhasil adalah orang yang pintar, orang yang pandai. Jadi kita ukur waktu dulu diukurlah IQ. Kalau masuk kemana-mana sekolah minta tes IQ-nya. Anda sekarang nggak akan menemukan orang yang mau tes IQ Anda. Jarang sekali. Kalau kita mau masuk pekerjaan, lamar pekerjaan yang dites adalah kepribadiannya. Tapi dulu orang cari yang IQ-nya tinggi. Karena mereka pikir orang yang pandai tinggi akan jadi berhasil. Maka kalau menulis itu, orang yang dididik, sekolah, pinter, jadi pandai. Ya. Tetapi kemudian orang menemukan bahwa orang yang berhasil bukan orang yang pinter, jenius. Banyak orang jenius, pinter, gagal. Tetapi orang yang bisa bergaul, bisa menguasai emosi, bisa menyenangkan orang, ya, dengan kata lain cerdas, itu yang berhasil. EQ-nya, emotional quotient-nya, emotional intelligence-nya tinggi. Maka Anda menemukan sekarang di tes adalah kejiwaannya, bagaimana menguasai emosi. Ya, bahkan tes untuk SIM sekarang Anda harus dites kejiwaannya, ya. Emosi Anda yang dites, saudara-saudari. Dan Amsal katakan kecerdasan ini. Namun sekarang mereka menemukan lagi orang sosial, bukannya firman Tuhan. Firman Tuhan sudah tahu, udah ada. Sekarang orang bilang orang yang sukses adalah orang yang berbahagia, yang SQ-nya tinggi, spiritual quotient-nya tinggi, spiritual intelligence-nya tinggi, kerohaniannya tinggi, saudara-saudari. Karena begitu banyak orang yang berhasil secara dunia, tetapi nggak bisa menguasai emosinya, nggak dekat sama Tuhan. Akhirnya mereka bukan berbahagia, justru kekayaan, keberhasilannya, ya kesuksesannya membuat dia jatuh, saudara-saudari. Amsal sudah sebut, maka dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan, spiritual, rohani, kerohanian kan berhubungan dengan Tuhan, permulaan, awalnya. Jadi dengan kata lain begini, saudara, ketika Anda takut akan Tuhan, ketika Anda punya hubungan dengan Tuhan, maka Anda bisa punya kekuatan untuk menguasai. Anda akan bisa cerdas secara emosi. Kalau orang yang cerdas secara emosi, maka ketika Anda belajar, Anda akan lebih bisa cepat masuk. Contoh ketika Anda sedang bad mood, sedang marah, kesel, kecewa, sedih, Anda belajar, nggak dapat apa-apa. Tapi ketika Anda punya sukacita, Anda bisa mengontrol emosi Anda bisa belajar dengan baik. Bahkan ketika Anda punya masalah, persoalan, bukan masalah belajar aja, ketika Anda persoalan, lalu Anda bisa menguasai emosi Anda, maka Anda bisa mudah menemukan hikmat untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi dimulai dengan kerohanian kita. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, permulaan pengetahuan, maka barulah kita punya kekuatan mengontrol emosi kita. Amin, saudara-saudari. Jadi lihat, luar biasa Alkitab sudah menuliskan tentang hal ini semua. Ya. Nah, sekarang seringkali kita bermasalah dengan emosi ini. Dan saya melihat beberapa emosi ini adalah yang menjadi masalah amarah dan sedih. Ya, akhirnya juga malu, rendah diri, dan kesombongan. Hawa nafsu. Ya, kita akhirnya tidak bisa membedakan love dan eros. Banyak anak muda tertarik mencari pasangan dan lihat dari penampilan, seksi, ganteng, cantik. Iya. Saudara-saudari, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kebutuhan mereka. Karena saudara tahu kalau love harusnya menjadi pasangan hidup adalah mencari soulmate, belahan jiwa. Belahan jiwa akan tetap. Makin lama Anda tinggal sama dia, Anda akan lihat. Tetapi ketika Anda melihat hanya penampilan, itu akan hilang. Amin ya. Jadi anak-anak muda, ketika Anda mencari pasangan, carilah belahan jiwa. Bukannya cantikan, penampilan di luar, seksinya, gantengnya, bukan itu. Oke ya, karena sering kali kita salah. Bukan hanya anak-anak muda, tapi semua orang, saya kata. Ya, oke, kita belajar lagi. Mungkin takut. Takut di sini bukan hanya takut sama gelap, setan, tapi lebih banyak yang sekarang hari-hari ini adalah takut akan manusia. Apa ya kata orang kalau nanti saya berdoa makan di restoran? Malu dong dianggap saya selalu rohani. Wow, nanti saya dianggap juga aneh. Kalau saya ikutin tuntunan Tuhan, saya ikutin juga
moral-moral yang ada di Alkitab, nanti saya takut orang ngomong apa. Itu saudara-saudari. Ya, banyak sekali hal ini. Kemudian juga kesenangan, pleasure ini yang kadang kita nggak sadar. Karena pleasure, kesenangan adalah juga di domainnya emosi, saudara-saudari. Perasaan. Anda bukannya nggak boleh ya semua ya, amarah, sedih. Tuhan menunjukkan itu. Ya. Tuhan menunjukkan kasih, emosi kasih, tapi bukannya eros. Tuhan menunjukkan fear, tapi dia dikuasai fear ketika di Taman Getsemani. Ya. Dan ini bukannya nggak boleh, pleasure bukan nggak boleh. Tapi ketika kita tidak bisa menguasainya, banyak anak-anak muda dan sekarang orang tua pun juga terikat emosinya, rasa nyaman, pleasure ketika ada game terus. Ngelihat YouTube, YT itu YouTube saudara. Ngelihat televisi, kemudian sosial media, dan kemudian M dan F ini bukan male dan female, tapi makan, food, makanan. Banyak orang mencari kesenangan dari makanan sehingga yang penting dia bisa menikmati makanan apapun dimakan sehingga akhirnya tidak sehat. Saudara-saudari, karena emosinya kesenangannya dari makanan. Pleasure dia ke makanan. Saudara, bukannya nggak boleh, tetapi jangan sampai menguasai kita. Ini tujuan daripada emosi, saudari. Oke? Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting, bagaimana Pak mengontrol emosi itu? Ya, yuk kita ngelihat. Ya, kita ngelihat dulu dari kitab Yosua 1 ayat 9. Tuhan 3 kali berkata kepada Yosua, intinya adalah untuk menguatkan dan teguhkan hati Yosua. Sebab Tuhan bilang, jangan kecut, tawar hati. Aku menyertai engkau kemana pun kau pergi. Kalau Tuhan ngomong 3 kali begitu, berarti Tuhan tahu Yosua itu, dan Tuhan memang pasti tahu Yosua itu gentar saat itu, saudara. Yosua takut saat itu. Tuhan tahu perasaan Yosua. Dan inilah indahnya Tuhan. Saudara tahu enggak? Anda harus tahu ya. Tuhan kita itu bukan Allah yang merespon seperti kayak kebakaran, pemadam kebakaran. Ada kebakaran baru dia memadamkan apinya. Tuhan enggak. Sebelum ada kebutuhan, Tuhan sudah sediakan. Manusia diciptakan hari ke-6. Dan sebelum manusia diciptakan, segala kebutuhan manusia, udara, sinar matahari, dan segala macam, diciptakan Tuhan terlebih dahulu, disediakan Tuhan terlebih dahulu. Sampai saat ini pun sama. Saudara, kadang kita harus mengenal Tuhan. Sebelum kita menghadapi kebutuhan, menghadapi masalah, Tuhan sudah sediakan dulu solusi. Kadang kita yang nggak mau lihat karena dikuasai rasa takut. Jadi Anda nggak lihat. Sebelum Yosua merasa gentar dan takut, Tuhan sudah menyediakan dulu jawaban untuk menghadapi gentar dan takut itu. Ya, kalau coba pikirkan, kalau orang kita yang gentar takut bilang tenang aja, saya percaya masih tetap aja dia khawatir. Tapi Tuhan bukan kasih hanya perkataan ini, tetapi Tuhan inilah ayat 2 sebelumnya, awalnya. Tuhan bilang, Musa sudah mati, kamu Yosua siap seberangi sungai, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka sekarang. Dengan kata lain apa sih maksudnya? Saudara, Anda ngelihat bahwa supaya Yosua tidak dikuasai oleh perasaan gentar dan takut, Tuhan memberikan tujuan, visi. Yosua, kamu dan bangsa ini yang akan masuk ke negeri itu. Sehingga, saudara, perasaan gentar dan takut tidak menguasai Yosua. Saudara, saya mau katakan yang pertama, sadari bagaimana mengontrol emosi. Sadari, emosi harus dikendalikan dengan hidup, dengan tujuan atau visi. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini hanya melewati hari, tidak mengenal visi atau tujuan dari Tuhan. Saudara, ada tujuan buat hari ini jangka pendek, ada tujuan yang jauh. Kalau misalkan Anda memiliki visi tujuan bahwa Anda mau keluarga Anda hidup, keluarga Anda harmonis, maka ketika ada emosi-emosi meledak, Anda mulai ngelihat, Anda mulai mau meledak juga, Anda mulai mau reaksi marah juga. Lalu Anda kalau punya tujuan, saya harus menciptakan keluarga, tujuan saya adalah keluarga ini harus harmonis, maka emosi itu tiba-tiba bisa Anda kontrol, karena tujuan Anda lebih penting daripada meledakan emosi. Amin. Itulah yang maksudnya gitu. Oleh sebab itu juga setiap hari juga. Makanya oleh sebab itu ketika Anda bangun, jangan langsung loncat bangun, coba mulai bersama dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau kasih saya hari ini? Mungkin Anda sekedar hari ini disuruh, kamu hari ini jadi berkat ya. Di rumah, apapun di mana, saudara, hari itu hanya begitu aja mungkin ya. Jangan hanya lewatin hari, tetapi mulai tanya Tuhan,
Apa yang Tuhan mau hari ini? Kalau Tuhan mau Anda jadi berkat hari ini, mulai jalani hari ini untuk jadi berkat. Ketika Anda tahu Anda harus jadi berkat hari ini, maka ketika ada orang yang bikin Anda marah, ada orang yang bikin Anda sedih, ada orang yang bikin Anda kecewa, itu tidak akan, ya, Anda punya kekuatan yang lebih yang datang dari tujuan. Ini maksud saya. Orang-orang yang mempunyai visi, mempunyai tujuan akan mempunyai kekuatan lebih untuk menghadapi, termasuk menghadapi emosi yang ada di dalam diri dia. Amin. Anda contoh lihat Yesus, saudara-saudari. Yesus mengalami di muka bumi ini ketakutan di Getsemani, ya, kekecewaan, dan juga ketika Anda pikir bagaimana ketika disalib dia melihat ibunya, tentu dia sedih. Orang yang dia kasihi melihat keadaan dia hancur, terus kemudian dia diejek oleh penjahat yang ada di samping dia. Dia bisa marah dan diperlakukan dengan tidak layak, tidak manusiawi. Dia pasti marah, saudara-saudari. Tetapi dia ingat, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dia ingat tujuannya, melakukan kehendak Bapa, mati disalib, sehingga perasaan emosi yang ini tidak mendominasi dia, tetapi dia arahkan kepada panggilan dan tujuan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kemudian bagaimana lagi? Kalau Anda ngelihat dalam Galatia 5 ayat 19-23 yang terkenal tentang keinginan daging dan buah roh, Anda ngelihat keinginan daging ini semua berhubungan dengan perasaan dan emosi. Demikian juga buah roh berhubungan dengan perasaan dengan emosi. Bedanya apa? Perbuatan daging adalah emosi negatif dan dipengaruhi dari luar. Dari luar itu nggak stabil, berubah-berubah. Misalkan, saudara-saudari, ya, Anda di sini hawa nafsu, ya, hawa nafsu apa? Misalkan hawa nafsu yang, ya kita lihat yang seksual misalkan. Nah, karena dari luar tergantung dari Anda terhubung dengan siapa, ya, Anda ada di mana, gitu. Tetapi Anda lihat buah roh adalah emosi positif yang diperoleh oleh roh yang di dalam kita. Roh Tuhan ini adalah pribadi, nggak berubah-berubah. Anda telah menerima sepenuhnya. Nggak mungkin Anda hanya dapat setengah, tetapi Roh Kudus adalah pribadi sehingga Anda menerima sepenuhnya. Dan Roh Kudus itu tidak berubah, stabil. Jadi orang-orang yang melihat kepada buah roh memiliki emosi yang stabil. Amin ya. Makanya Anda nggak lihat kalau di sini meledak-ledak. Kalau di sini dia penuh kasih, stabil. Orang mau keadaan bagaimana di luar, dia stabil, tetap penuh kasih. Sukacita pun juga, saudari. Amin ya. Nah, masalah adalah bukan masalah. Anda harus tahu juga bahwa kita adalah ciptaan baru ketika kita terima Yesus. Ciptaan baru ini adalah rohnya. Ya. Oleh sebab itulah ketika hubungan ini dihubungkan dan Yesus juga katakan bahwa kita ini ranting, dia adalah carangnya, pokoknya, saudara-saudari, maka kita ngelihat bahwa buah itu dihasilkan di ranting, saudara. Amin ya. Buah bukan di batang tapi di ranting. Tetapi ranting itu harus terhubung dengan batang dan dialirkan segala yang baik dari akar. Yang saya mau katakan, emosi positif adalah dikatakan di dalam Galatia 5 adalah buah roh. Saudara-saudara, di sini buah roh. Ya, buah roh. Nah, ketika kita terhubung, dengan kata lain sesingkatnya, ketika kita terhubung dengan Tuhan, dengan bukan hanya Roh Kudus, tetapi Roh Kudus, keinginan-keinginan Roh Kudus. Anda ikut PA, Anda baca firman, Anda dengar khotbah, Anda beribadah, Anda punya persekutuan, renungan pagi, ya, persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka Anda sedang terhubung dengan Roh. Maka lama-lama, saudara, pasti Anda akan mengalami energi ataupun emosi yang positif. Karena itu buah roh, hasil karya Roh Kudus, saudari. Ketika Anda nempel, maka Anda dialirkan. Maka dari carang itu kita adalah ranting, dari kita adalah ranting, maka dari ranting itu keluarlah buah. Emosi-emosi yang positif itu, saudara-saudari. Amin ya? Nah, yang luar biasanya begini, saudara-saudari. Galatia 5 ayat 16 juga katakan begini. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini yang luar biasa. Pak, tapi saya ikut Tuhan, nempel sama Tuhan, saya tetap masih ada tuh keinginan emosi negatif. Benar. Akan tetap ada. Bagaimana pengatasinnya? Pengatasinnya di sini dikatakan hiduplah oleh roh. Roh Kudus maksudnya. Ya, ikutlah ini. Maka hasilnya Anda tidak akan mengikuti daging. Tetap ada, tapi Anda nggak akan ikutin.
Jadi cara mengatasi kenegatifan, emosi negatif ini adalah bukannya kita berperang secara wah begini cara kita menghadapi iri hati, ambil napas dalam. Ya, bukan itu. Caranya adalah hiduplah oleh roh. Hiduplah roh. Anda ikut nempel ke roh. Anda ikut kegiatan-kegiatan yang disukai oleh Roh Kudus. Maka Anda otomatis pada akhirnya tidak mengikuti keinginan daging. Amin. Sebab itu yang kedua, ya. Ini dikatakan emosi negatif tidak menguasai kita ketika emosi positif memenuhi kita. Itu intinya. Karena emosi positif datang dari roh, maka emosi negatif nggak akan menguasai. Di sini maknanya, ya. Saudara renungkan. Akhir yang kedua saya katakan, sadari, dominasi emosi positif adalah hasil persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Ketika Anda bersekutu dengan Roh Tuhan dan didominasi dengan emosi positif, maka emosi negatif tidak bisa mengendalikan kita. Amin, saudari. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Simple aja, 2 hal. Anda ulangi, ingati, lakukan. Maka Anda akan melihat emosi yang positif bertambah, dan emosi yang negatif kita arahkan ya kepada tujuan Tuhan. Itu kan kita dikendalikan, tapi kita tundukkan pada tujuan Tuhan. Amin, saudara-saudari. Oke, cukup sampai situ. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan berkati kita.